Oke, selamat malam, siang, atau pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab soal dari soal aritmatika ya. Di sini kita diberikan 3 soal. Soal 1, pada soal pertama kita diminta membuat pola segitiga angka berdasarkan digit terakhir dari NIM sebagai tinggi segitiga. Contohnya, NIM dari saya adalah 0435142118. Akhir digitnya adalah 8, dan kita akan membuat TypeScript codingan, di mana program ini akan mengambil digit terakhir NIM menggunakan NIM sama dengan S1 min 1, kemudian diubah menjadi integer. Selanjutnya kita membuat fungsi cetak segitiga. Di dalam fungsi itu akan ada perulangan for bersarang. Nah, ini kita dibuat untuk membuat contohnya ya, dari angka ini misal contoh saja 35, maka baris terakhir dari angka 1 sampai dengan 2 dan seterusnya 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini saya sudah membuat codingnya. Kita akan langsung bisa saya menggunakan Google Colabs ya untuk running code-nya. Nah, soal 1, pola segitiga angka tinggi sama dengan 8. Biasanya dia menentukan output 1, 2 sampai dengan 8 bentuk segitiga. Screenshotnya juga sudah ditampilkan. Oke, lalu soal kedua. Pada soal kedua kita diminta untuk membuat deret aritmatika berdasarkan 2 digit terakhir dan digit ketiga dari belakang NIM. Contoh, di sini kita mendapat case 2404, 2304, 11013. 2 digit terakhirnya adalah 1 dan 3, berarti start dari 1 dan 3. Digit ketiga dari belakang ditambah 1, jadi 0 sama dengan plus 1, sehingga bedanya 1 step. Outputnya adalah sebagai berikut ya, dari 13, 14, 15 sampai 22. Nah, dari sini kita menggunakan cara sendiri. Dari belakang 28, angka awalnya 2 digit terakhir yaitu 1 dan 8, beda stepnya. Digit dari ketiga yaitu 2. Oke. Nah, ini akan mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Rumus struktur ended aritmatika, di mana A adalah angka awal dan D adalah bedanya. Dan saya sudah membuat update map codingannya menggunakan bahasa TypeScript. Kita bisa langsung running di sini. Nah, dan aritmatika angka awal A sama 18, beda D 2, jumlah angka 10. Outputnya 10, 20, 22, 24 dan seterusnya. Jadi dari angka 18 startnya dan state-nya itu 2. Jumlah angkanya ada 10. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita input jumlah angkanya, bidang integernya step-nya adalah 2 dan angka awalnya adalah 18. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Pada soal ketiga, ini kita diharuskan membuat daftar bilangan prima dari 1 sampai batas tertentu yang ditentukan dari 2 digit terakhir NIM ditambah 10. Contoh, NIM yang digunakan itu 2304111013, 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10, sehingga menjadi 23 adalah batas akhirnya. Jadi sini contohnya 2, 3, 5, 7, 11 sampai 23. Nah, di sini kita harus memperlihatkan cara fungsi dan perulangan logika dan konsep bilangan prima dalam pemrograman dalam menggunakan konsep modular jika kita mencari angka-angka yang memenuhi sifat prima. Oke, penjelasan code di sini intinya jika angka lebih kecil dari 1 itu bukan prima. Kemudian diperiksa pembaginya mulai dari 2 sampai angka kuadrat dari angka, dan jika ada pembagi habis berarti bukan prima. Setelah itu dibuat fungsi cari bilangan prima batas dalam kurung yang memanggil variabel is prima untuk setiap angka dari 2 hingga batas dan menyimpan angka-angka yang lolos sebagai bilangan prima. Oke. Di sini saya menggunakan NIM sendiri. Ada batas 2 digitnya.
Ini ada hitung-hitungannya dari gapnya berapa, biji terakhirnya 18 dan batas akhir 5 batas digit plus 10. Oke. Di sini ada perhitungan while dan range yang ditetapkan dan hasil primanya akan dipanggil dari is prima. Kita bisa langsung tes running. Bilangan prima batas akhir pencarian adalah 28, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 12, dan 23. Oke, berarti ini adalah hasil dari bilangan terakhir di bilangan prima yang muncul dari angka NIM yang dicari. Kesimpulannya dari ketiga soal ini dapat disimpulkan bahwa soal 1 bisa membuat pola loop yang bersarang, yang dimana kita harus mencari dari variabel yang ditentukan. Soal 2 juga mengajarkan penggunaan rumus aritmatika bagaimana menerapkan dengan logika program, dan soal ketiga terakhir menerapkan fungsi logika algoritma matematika untuk mencari bilangan prima. Memanfaatkan struktur logika pemrograman yang sangat penting, perulangan, kondisi fungsi, sampai manipulasi string adalah hal yang bagus untuk memperkuat dasar pemrograman logika dan algoritma. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.